Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzal al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para jamaah Majlis Pengajian Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, salawat dan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dalam Al-Quran ada sekitar 86 kali kalimat yang menggambarkan pemberian, atiyah, pemberian. Ketika pemberian itu tidak diatur siapa yang memberi dan siapa yang menerima dan berapa harus memberi, maka disilahkan dengan hadiah. Seumpamanya Ustadz Nasih ingin ngasih saya sehelai baju, tak ada hubungan apa-apa, karena alasan apapun tidak ada, dia ingin memberi, maka bisa dikatakan sebagai hadiah. Dan hadiah itu juga bisa karena memang prestasi, karena juara dikasih hadiah. Ada juga pemberian itu dia berikatan dengan harusnya kepada siapa memberi, walaupun tidak dijelaskan berapa angka harus memberi dan apa syaratnya orang harus memberi, tidak ditetapkan secara jelas. Maka itu juga bisa dikatakan sebagai sedekah, infak kepada orang yang membutuhkan, fakir, du'afa, orang miskin. Ketika pemberian itu disyaratkan dengan status seseorang yang memberi, harus memenuhi kemampuan tertentu karena dia kaya, dan memberikan pun kepada orang tertentu. Kalau salah maka jadi salah, maka itu sering diistilahkan dengan zakat. Keseluruhannya, mau zakat, mau infak, mau sedekah, mau hadiah, Allah memberikan garisan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Setiap pemberian itu akan menjadi nilai perkelipatan 700. Satu biji seolah Allah katakan, maka tumbuh 7 tangkai, dan 7 tangkai masing-masingnya tumbuh 100 biji. Itu artinya 7 kali 100, maka bernilai 700. Maka seandainya Rojoki ngasih hadiah ke saya, yakinlah bahwa hadiah itu punya nilai amal 700 kelipatan ganda. Maka jangan ragu-ragu kalau ngasih hadiah. Akhirnya begitu sederhananya. Nah, ada juga bentuk pemberian itu benda gitu, yang bernilai masa panjang, maka disilakan dengan wakaf. Ada juga pemberian itu dengan istilah hewan, yang kita kenal dengan kurban, yang kita akan hadapi beberapa masa yang akan datang. Nah, bagaimana cerita-cerita tentang pemberian itu akan berlaku sah dan berlaku batal, atau tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat mungkin ada beberapa cerita singkat tentang itu. Yang jelas Allah menyatakan, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Janganlah engkau batalkan pemberian itu, baik itu hadiah, baik itu sedekah, baik itu wakaf, baik itu infak, baik itu kurban, bil manni wal aza, dengan 2 perkara. Apa itu manni? Sombong. Al aza yang kedua, menyakiti orang yang menerima. Pokoknya 2 syarat itu terpenuhi unsurnya, maka berarti batallah pemberian. Apapun nama istilah pemberian tadi.
maka konsep jadi batal. Nah, nanti kita akan mencoba nilai seperti apa konsep ikhlas dalam teori pemberian. Karena berbeda dengan, karena pemberian ini masuk kategori ibadah sosial atau ibadah horizontal. Sementara ada sholat, ada puasa, ada haji, ada syahadat, itu namanya ibadah vertikal, ibadah ta'abudi. Nah, kalau ibadah ta'abudi, dia konsepnya adalah tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Itu konsep ibadah ta'abudi. Tapi kalau ibadah sosial, ibadah horizontal, dia tidak boleh kurang, tapi dianjurkan lebih. Itu teori ikhlasnya. Jadi, seumpamanya kita ingin bersedekah sekarang ini, bagaimana mengukur sedekah itu ikhlas atau tidak? Maka rumusnya, sederhananya dalam kaidah fikih, rumus pemberian berupa infak, sedekah, wakaf, zakat, atau kurban, dia akan berstatus ikhlas. Semakin banyak nilai yang diberi, maka situlah tingkat ikhlasnya, bukan perasaan. Sekarang dia tidak main perasaan. Beda sama ibadah ta'abudi. Bagaimana rasa ikhlasnya saya sholat tadi, rasa bisa merasakan tentang ikhlas itu. Kalau saya dalam sholat saya tadi rasanya saya pengen lihat orang, di situ berarti mengurangi nilai ikhlas. Beda sama ibadah ta'abudi, ibadah sosial. Ibadah sosial ukuran ikhlasnya adalah sejauh mana dia mampu memberi lebih banyak, maka segitulah tingkat ikhlas itu berada, tingkatannya. Walaupun hatinya berkata, nyesal juga saya banyak memberi tadi. Nah, kalimat ungkapan perasaan tadi sesungguhnya tidak membatalkan teori ikhlasnya. Bawahnya kita pernah lihat ada satu ringkasan YouTube, itu ada seseorang yang ketika dia ingin berinfak karena bakul lewat depan dia, lantas dia buka dompet, dia pilih duit yang paling kecil di dompetnya. Tapi tanpa sadar ketika dia sedang milih dompet uang yang paling kecil, uang yang paling besar terjatuh. Nggak sengaja dia masukkanlah uang paling kecil, tahulah Rp1.000. Masuklah uang tadi ke bakul. Lantas di sebelahnya ada yang sedang nyolek dia. Pak, itu ada 100.000. Dia kirain 100.000 tadi orang belakang yang infak, maka dia ambilnya 100.000 tadi dan dia masukkan ke bakul. Berlewatlah bakul jauh dan dicoleklah oleh kan sebelah. Pak, uang 100.000 tadi uang bapak. Gitu dia. Pertanyaannya adalah, ketika dia kaget bahwa uang 100.000 itu uang dia, langsung menghela napas dia. Wah, betapa banyaknya saya berinfak hari ini. Ada rasa menyesal juga saya, gitu kan. Pertanyaannya, yang mana, yang padahal yang 1.000 tadi betul-betul ikhlas, lapang dada dia menyerahkan tadi. Pertanyaannya, yang mana yang ikhlas? Yang Rp1.000 tadikah atau Rp100.000 tadikah? Nah, kalau dalam teori kaidah fikihnya, sesungguhnya kalau kajian tadi semakin banyak yang dia beri, maka sungguhnya semakin itulah tingkat ikhlasnya. Walaupun hatinya tadi berkata, nyesal juga saya tadi nih, maka dalam teori ini tidak berlaku kaidah hatinya. Maka yang berlaku ada ikhlas itu 100.000. Maka yang di 100.000 itulah sesungguhnya ikhlas pada posisinya. Nah, itu dia. Beda sama orang sholat namanya kan, dia ingin baca ayat yang paling panjang agar orang memuji dia. Kalau saya baca pendek, justru orang tak memuji dia, maka bacaan panjang itu berpotensi menghilangkan ikhlas dalam ibadah sholatnya. Lebih baik pendek, kira gitu sederhananya. Tapi kalau ibadah sosial, maka kalimat hati itu terabaikan dalam konteks ini. Karena ada ulama mazhab mengatakan bahwa karena nilai manfaat maslahat dari apa yang diberi ada orang lain. Sementara kalau ibadah vertikal kepada Allah tadi adalah nilai manfaatnya dianya sendiri, maka perasaan terus dijadikan sebagai sumber nilai ikhlas itu sendiri. Kecuali dua hal yang membatalkan, mani wal aza, dia sombongkah dengan memberi tadi, atau dia menyakiti orang dengan memberi tadi. Kita lihat bagaimana ceritanya dulu anak Nabi Adam alaihissalam ketika Allah perintahkan mereka memberi. Ada Habil, ada Kabil. Ketika Allah ingin menguji mereka dengan sebuah syariat agama,
bahwa ketika Habil sukses sebagai seorang pengembala, Qabil sukses sebagai seorang petani. Dua-dua anak Nabi Adam sukses. Qabil sukses sebagai petani, pertaniannya banyak, kebun-kebunnya berbuah semua. Dan Habil sukses sebagai seorang petani, hewannya banyak. Allah pun memberikan syariat baru kepada anak Nabi Adam, bahwa kalian harus memberi. Tapi ketika itu karena tidak ada umat yang harus diberi, karena zaman Nabi Adam itu masyarakatnya hanya Nabi Adam, kemudian anaknya ada Qabil, ada Habil, nggak ada yang lain. Mau memberi kepada PRT, waktu itu PRT belum ada gitu kan, mau membeli kepada tetangga sebelah nggak ada. Pemberiannya hanya kepada Allah. Dan ketika itu tanda diterimanya amal ibadah pemberian, tandanya ketika itu bendanya hilang. Pokoknya kalau diberi, tanda diterimanya benda hilang. Oh, itu tandanya. Jadi masing-masing memberilah pemberian hasil dari apa yang mereka miliki. Habil ketika itu dikumpulkanlah semua hewan-hewan yang paling bagus. Ditemukanlah domba yang paling gemuk, kira-kira begitu sederhananya, onta yang paling sehat, kuda yang paling kuat, maka diletakkanlah di atas bukit. Setelah diletakkan di atas bukit, maka kuda, onta yang Habil berikan lenyap hilang. Tanda pemberian Habil diterima. Nah, itu kira begitu. Allah langsung ambil. Qabil ketika itu dia memberikan tanam-tanaman yang rusak-rusak, yang busuk-busuk, apel yang rusak, jengkol yang rusak, petai yang sudah busuk. Pokoknya dia menghina orang yang akan menerima, dan yang dihina itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Diletakkanlah di atas bukit. Dan ternyata ketika Qabil sudah menyerahkan benda itu untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menerima pemberian Qabil, dan benda itu masih menetap di tempat semula. Dan ketika itu Qabil marah sama Habil. Qabil marah sama Allah yang tak menerima pemberiannya, dan mengimbaskan pemarahannya kepada adindanya, sahabat saudaranya Habil, dan akhirnya membunuh ketika itu. Itu sebab ketika syariat pernikahan ingin dilangsungkan antara mereka yang ingin dinikahkan kepada masing-masing adik dengan pernikahan silang ketika itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari rumus itu bahwa ketika Qabil memberikan pemberiannya untuk Allah Subhanahu wa taala berupa istilahnya, apakah kata itu istilah sedekah, apakah istilahnya ketika itu infak, apakah istilahnya ketika itu korban, para ulama tidak memberikan istilah khusus ketika Qabil dan Habil menjalankan syariat agama ketika itu. Mau dibilang Qabil berzakat, boleh juga, karena Qabil kaya. Mau dikatakan Qabil memberi hadiah, boleh juga. Kenapa? Karena yang diberikannya itu kepada Allah, zat yang maha kaya, bukan kepada orang miskin gitu. Pada Allah yang zat maha kaya. Kalau ingin dikatakan sebagai wakaf, infak, ya silakan, boleh juga. Yang jelas peristiwa itu mengatakan bahwa Qabil dan Habil Allah perintahkan melakukan sebuah ajang pemberian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ternyata menolak pemberian Qabil dengan satu alasan, Qabil menyakiti Allah. Itu rumusnya. Tapi ketika pemberian itu melebihi banyak, terserah, sama dengan istilah kita berzakat. Ketika perintahnya berzakat itu satu sa'. Satu sa' itu kata ahli fikih 4 mud. 1 mud itu 6 on, berarti 6 kali 4, berarti 2,4 kilogram. Itu ukuran kita zakat fitrah. Sama negara kita, ulama-ulama kita ditambah menjadi 2,5. Nah, itu lebih boleh. Jadi semakin melebihkan semakin baik, karena untuk ibadah sosial. Tapi kalau ibadah ta'abbudi, ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rajinnya pun rezeki subuh, semangat, habis minum kopi, habis mandi, mau sholat subuh 3 rakaat, tak sah sholat subuhnya. Kalau dalam bahasa kan saya lebih banyak sholat ini, kalau pakai bahasa logika. Pertama, sholat subuhnya tidak sah. Yang kedua,
berpotensi dosa karena bid'ah. Mengada-ada. Atau kebalikannya dikurangi, salat zuhur karena habis kerja gotong royong tadi siang, pas azan dikumandangkan zuhur, capek, ngantuk, salat zuhur 3 rakaat saja. Tidak sah. Karena ibadah ta'abbudi harus sesuai dengan aturan syariat, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Walaupun semangat atau walaupun lemah. Sementara ibadah sosial tidak boleh kurang, kayak ibadah apa namanya? Zakat fitrah tadi. Kalau perintahnya 1 sa', tidak sah ibadah itu setengah sa', tapi boleh 2 sa'. Atau boleh berzakat fitrah itu 5 kilo satu orang, boleh. Dan semakin banyak, semakin itulah ukuran ikhlas itu terjadi. Letak ikhlas itu. Tapi ketika dia kurang, maka menjadi tidak sahlah ibadahnya kalau itu berupa wajib. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita arah ke lain tentang teori apa namanya kurban. Karena ini juga masih bagian dari al-atiyah, ibadah pemberian. Bagaimana ulama fikih menganggap dalam ibadah kurban? Karena dari semua pemberian tadi, Allah menyatakan dalam Quran itu dengan kata-kata yang beragam. Ada dengan bahasa zakat, ada dengan bahasa sedekah, ada dengan bahasa afun, ada dengan bahasa nafakatun, ada dengan bahasa hakun. Kurang lebih ada 66 kali dikatakan di Quran itu. Kita bisa mengambil satu istilah untuk kategori kurban, untuk diambil dalam bahasa situ. Maka ayat yang sering kita dengarkan adalah apa kata Allah Subhanahu wa taala, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kata Allah, kami telah memberikan kalian banyak harta. Fasalli lirabbika wanhar. Maka dengan demikian salatlah, wanhar, berkurbanlah. Makna berkurban di situ, kalau seandainya tidak terjadi dia mungkin di bulan Ramadan, di bulan Zulhijjah, itu bisa makna berkurban dengan makna sedekah, bisa berkurban dengan makna zakat. Karena kalau orang ingin berzakat, kalau enggak mengorbankan perasaan, mengorbankan apa yang dimiliki, yang dicintai, itu enggak akan jalan. Tidak akan berlaku itu, orang akan berinfak, bersedekah. Orang akan mengumpulkan saja uang itu, apa yang dibaca oleh imam tadi, bahwa orang kecenderungannya mengumpulkan harta saja, numpuk-numpuk sampai dia akan masuk ke alam kubur. Itu kecenderungan manusia. Nah, karena mungkin waktu tak terlalu panjang, kita ingin ambil satu sisi kurbannya. Kalau sudah masuk pada bulan Zulhijjah, maka rumusnya berarti sudah masuk rumus kurban, bukan lagi rumus infak sedekah. Berarti rumusnya sudah hewan, tidak lagi rumusnya uang, tidak lagi rumusnya apa namanya sembako, tidak lagi rumusnya pakai bentuk berapa nisab. Di sini ulama mazhab mulai berbeda pendapat, karena tidak ada satu ayat khusus menceritakan tentang hukumnya wajib atau sunnah atau makruh atau mubah. Apa kata Imam Maliki? Imam Maliki mencoba mengambil sebuah hadis, man lahu sa'atan walam yudahi wala yukribun musallana. Barang siapa yang punya sa'atan, sa'atan ini kalau dalam bahasa sederhana kelapangan. Kelapangan ini bisa kelapangan uang, bisa kelapangan untuk bisa meminjam. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang bisa meminjam uang untuk berkurban, maka sesungguhnya meminjam itu pun menjadi suatu yang sangat dihajatkan. Begitulah kira. Orang yang tak punya uang ketika berkurban, tapi dia punya kelapangan untuk bisa meminjam. Itu yang saya dengar kemarin di WhatsApp, itu ada pertanyaan Pak Ketua, boleh tak kalau kurban itu nyicil, itu bahasa kemarin, atau dibayar, ada yang donatur yang bayar dulu gitu kan. Bawahnya ada pedagang sapi
dia serahkan dulu sapi sekitar 10 ekor di sini. Silakanlah jamaah menyicil sama kami selama 6 bulan, pokoknya kan. Carilah orangnya, mencarilah pengurus, mencari orang yang mau hutang, menjadi menjadi orang-orang di antara 10 orang sapi tadi, pada 70 orang. 70 orang dicari orang di list akan mencicil sepanjang bulan. Kalau pakai teorinya Abu Hanifah, berarti ketika dia masih punya masa kelapangan untuk bisa membayarnya, maka orang tersebut masuk kategori orang yang sangat dihajatkan untuk segera berkurban, walaupun tidak masuk kategori wajib. Imam Maliki, kalau seandainya dalam teori saatan dia punya kelapangan, di sini mulai juga perbedaan. Istilah kelapangan itu, kata sebagian ulama mengatakan orang yang memiliki harta sampai 200 dirham, atau memiliki harta 20 dinar. 20 dinar itu setara dengan, satu dinarnya setara dengan 4,25 gram emas murni. Berarti kalau 4,25 kali 20 dinar berarti sekitar 85 gram emas murni. Seandainya emas hari ini harganya 600.000 1 gramnya, kira-kira seandainya berarti sekitar 51 juta rupiah. Maka kalau ada di antara kita yang memiliki simpanan 51 juta rupiah, itu kata ulama masuk kategori orang yang sudah saatan, punya kelapangan. Maka dalam pandangan mazhab Imam Maliki, dia sudah wajib untuk berkurban. Kalau udah definisi wajib, ulama sepakat mengatakan kalau dilaksanakan berpahala, kalau ditinggalkan berarti dia berdosa. Itu rumusnya, kata Imam mazhab, kata Imam Maliki. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kata Imam Syafi'i? Imam Syafi'i masih mengacu pada kaidah umum bahwa berkorban itu hukumnya sunnah muakkadah bagi orang yang kelapangan atau orang yang mungkin bersempit-sempit, tetap hukumnya sunnah muakkadah. Bahkan di sebagian mazhab yang lain mengatakan sunnah muakkadah sekali dalam seumur hidup. Artinya jangan sampai, kata Imam Syafi'i, dalam sepanjang hidupnya tidak pernah berkorban sama sekali. Itu kata Imam Syafi'i. Yang kedua, satu nilai kurban itu atau satu ekor kurban itu bisa maknanya untuk satu individu atau bisa maknanya untuk satu keluarga individu tersebut. Umpamanya saya ingin berkurban dan saya niatkan kurban saya ada untuk keluarga saya. Tidak perlu saya harus berkurban tahun ini untuk anak saya, tahun depan untuk anak saya kedua, tahun depan untuk anak saya ketiga. Tiap tahun dia berkorban, tapi berganti nama setiap tahunnya. Tapi boleh enggak? Boleh saja. Tahun depan umpamanya anak saya si A, tahun depan anak saya si B, tahun depan anak saya C. Yang bayar ayahnya juga, umpamanya kan, bayar ayah juga. Nah, tapi tidak mesti harus demikian, karena Nabi pernah mengajarkan, satu hari Nabi pernah berkurban 2 ekor kambing. 1 ekor Nabi sembelih, saya korbankan kambing ini untuk keluarga saya. 1 ekor lagi kambing saya korbankan seekor kambing ini untuk umat saya. Berarti 1 ekor kambing itu Nabi berkorban untuk umat Nabi Muhammad keseluruhannya. Sehingga dalam kajian fikih mengatakan bahwa kita ini dapat jatah pahala amal ibadah Nabi yang berkorban untuk umatnya dengan seekor kambing. Nah, kalau sudah begitu maknanya, ternyata berkurban itu sangat lapang sekali. Tinggal ngambil pilihan-pilihan. Kalau memang pilihannya kita orang sangat mampu dengan dana yang sudah 1 nisab uang dimiliki, sudah standby uang kita di bank, tak pernah bergerak antara 50 sampai 60 juta, maka janganlah mengambil mazhab Imam Syafi'i. Nah, kira gitulah. Janganlah kira mengambil mazhab Imam Syafi'i yang masih sunnah muakkadah, tapi ambillah mazhabnya Imam Maliki yang mengatakan bahwa hukum zakat, hukum kurban itu wajib. Berarti saya harus berkurban dengan uang yang sudah standby di masa saya. Nah, bagaimana kira-kira tadi mengukur ikhlasnya? Ukur ikhlasnya tuh, semakin besar yang dikurbankan, maka situlah nilai ikhlasnya. Umpamanya dia kurban kambing, kambingnya sudah memenuhi syarat untuk dikurbankan, tapi kecil,
maka situlah tingkat ikhlasnya. Tapi dia berkorban seekor kambing besar, atau dia berkorban seekor sapi, karena seekor sapi itu bisa saja dikorban oleh satu orang, karena berarti nilai ikhlasnya sebesar itulah sesungguhnya. Dan seandainya jika berkorban dengan seekor kambing yang kecil, berarti segitulah ukuran ikhlasnya. Tapi batalkah dia ketika dia ikut mencantumkan namanya dipajang di masjid, namanya disebut orang? Tidak, karena yang batalkan dua saja sebabnya. Pertama adalah sombongkah dia dengan berkurban tadi. Yang kedua, ketika dia berikan hewan korban itu kepada orang yang menerima, orang yang menerima itu tersakiti tidak, atau dia menyakiti tidak orang yang menerima tadi dengan pemberian yang diberikan dia. Umpamanya dia udah berkorban di sebuah RT dan dia beri-beri sendiri. Kalau di Arab itu nyaris tidak ada korban itu melalui masjid. Di Sudan, di Afrika, di Mesir, orang-orang Mesir, orang Sudan kalau berkorban masing-masing rumah aja. Jadi kalau udah kita pulang Lebaran Idul Adha itu pulang dari masjid, itu masing-masing rumah, ayah masing-masing rumah, di depan rumahnya sudah standby kambing-kambing atau domba-domba atau onta yang akan disembelih masing-masing rumah itu. Wah, jadi kalau kita melewati gang rumah itu, banyak apa namanya, banyak darah depan rumah itu. Wah, berkorban masing-masing orang. Nah, dari hewan kurban tadi terbagi menjadi tiga. Pertama, sepertiganya adalah jatah orang, ini kalau teori fikihnya ya. Kita sudah ini Indonesia ini udah sempurna sekali. Saya membaca kajian fikih ini bukan untuk mengurangi kesempurnaan kita yang ada ya, dan tidak artinya tidak membatalkan apa yang sudah biasa kita lakukan. Karena yang biasa kita lakukan adalah sesuatu yang sangat sempurna. Karena tadi kajian ini kajian ibadah sosial, semakin apa namanya banyak memberi semakin hebat. Tapi sederhananya kajian fikih itu adalah sepertiga disimpan dimiliki oleh yang pemilik kurban. Sepertiga lagi boleh dia simpan untuk dia jatahkan bagian apa namanya hadiah kepada orang-orang yang datang ke rumah dia. Orang yang datang itu orang kaya atau orang yang tiada hubungan dengan kemiskinan. Sepertiga lagi baru orang fakir, orang du'afa. Itu kajian fikihnya. Kita bagaimana? Kita hari ini utuh seluruhnya kita serahkan kepada panitia. Kalau gitu salah enggak? Itu yang paling benar dalam kajian fikih sosial. Kata di dalam kajian apa namanya? Dalam kajian ibadah horizontal. Semakin kita memberi keseluruhan, itu semakin hebat, semakin itulah tingkat keikhlasannya. Tapi kalau kita juga mengambil sepertiganya, ya itu boleh saja. Arti itulah kajian fikihnya yang terjadi dalam mazhab para ulama. Tapi mudah-mudahan kajian fikih ini tidak menjadikan orang justru nanti nuntut sama panitia, saya ingin sepertiganya lah, atau jangan, tak usah lah, biarlah yang sudah terjadi itu kita lanjutkan sebagai amal ibadah sosial yang terjadi antar kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas kita ingin berada di posisi mana? Kalau dalam baik kajian sedekah, infak, wakaf atau kurban tadi, pokoknya terhindarlah dari dua perkara tadi, al-manni wal aza. Seandainya dalam hati kita ada terasa kesal sama panitia, maka yakinlah bahwa kesal itu tidak menjadi perkara yang membatalkan ibadah itu. Umpamanya terjadi satu tempat, saya sudah berkurban tapi gara-gara kupon saya hilang, tidak dapat jatah saya, padahal saya peserta kurban. Kesal rasanya. Kesal itu tidaklah membatalkan kurban yang sudah terjadi. Tidak apa, biarkan saja. Biarkan saja hati kesal dan menggumul. Asalkan jangan panitia datangin, jangan panitia didatangin, jangan panitia dimarahin, jangan orang-orang yang sudah menerima kurban itu dimarahin, sehingga orang merasa kecewa dengan kita yang sudah berkorban, atau marah mereka dengan kita yang berkorban. Waduh, panitia marah sama si A yang telah berkorban. Kenapa? Karena panitia berkorban marah sama dia, maka batallah kurbannya. Seperti Kabil tadi. Maka dua rumus tadi. Atau dia pontang-panting cerita kemana-mana bahwa hari ini salah orang yang berkorban di sini. Kalau enggak saya yang berkorban,
atau kalau tidak saya lah yang apa kira? Kalaulah saya tidak mengawal itu orang tadi kurban, maka itu juga membatalkan kurbannya. Ya, atau sedekah atau wakaf. Kalau hanya sekedar nama kita tercantum, nama kita disebutkan, hati kita ada terasa sedikit sombong, hati ini cita hati ya, bukan diungkapkan. Maka perasaan hati yang tadi ada, maka yakinlah itu dalam teori kaidah fikihnya tidak membatalkan infak sedekahnya, tidak membatalkan wakaf kurbannya, maka teruslah berkurban walaupun dengan hanya perasaan yang tadi kesal-kesal gitu ya. Itu teori fikihnya seperti itu. Tapi ini tidak berlaku pada teori ibadah ta'abbudi atau ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sebenarnya tadi tidak siap untuk mengisi acara ini, maka itulah mungkin sekelumit cerita tentang untuk mengantarkan kalau ada kita ingin berbincang-bincang tentang perkara ini, satu atau dua ingin coba dibahas. Kita silakan. Kata pulang. Saya minum dulu. Sambil minum tidak apa-apa. Ya, silakan Ustaz. Jadi kalau seandainya dia dah terniatkan untuk sendiri, maka innamal a'malu binniyat. Maka perkara itu terjadi dengan seberapa dia telah berniat. Maka ketika berniat dia untuk sendiri, maka berlakulah dalam kaidahnya sendiri itu. Maka tadi kalau seandainya tahun ini suaminya, tahun depan istrinya, maka tentunya suami tak dapat jatah sebagai niat istrinya yang telah menyendiri bersedekah, berzakat, berkurbannya. Tapi ini khusus kajian kurban lah, bukan kajian infak sedekah. Karena jelas hadisnya sahih, Nabi pernah menyembelih 2 ekor hewan, yang satu karena memang afdalnya memang yang nyembelih hewan itu orang yang berkurban, afdalnya gitu ya. Dan memang juga Nabi juga mencontohkan kurban-kurban itu memang domba, seekor domba untuk seorang individu atau yang seorang sebesar keluarganya. Bahkan Nabi 1 ekor domba dia sembelih dengan niat dia dan keluarganya, dan 1 ekor domba beliau menyembelih dengan niat untuk umatnya, umat manusia, umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita insya Allah mudah-mudahan terdaftar sebagai umat Nabi Muhammad, maka tentu kita alhamdulillah telah mendapatkan niat Nabi itu. Jadi innamal a'malu binniyat. Kalau rumusnya gitu ya. Maka ketika ada seorang yang berniat untuk si A, maka Allah tentunya dalam kaidahnya menyampaikan niat untuk si A. Tapi ketika ini memang memberi peluang untuk niat untuk keluarga, maka tentu menjadi afdal niat itu untuk keluarga. Nah, pertanyaan kedua, apakah niat itu akan dibacakan ketika orang yang akan menyembelih? Afdalnya iya. Maka tadi yang nyembelih itu aturannya yang berkorban. Tapi karena yang berkorban 7 orang, yang disembelih cuma 1 ekor, nggak mungkin 7 orang nyembelih langsung sekaligus kan? Maka masing-masinglah berniat, maka afdalnya pun terjadi ketika itu orang yang berkorban menyaksikanlah proses penyembelihannya, dan ketika itu berniatlah dia bahwa saya berkorban di tahun ini, saya dan keluarga saya lillahi ta'ala, yang diwakilkan oleh si A yang menyembelih hewan korban dia. Kalau tidak bagaimana? Maka berlakulah mazhab Imam Abu Hanifah bahwa ketika seseorang yang menapaki sebuah jalan menuju sebuah terlaksana sebuah amal, maka itu bagian dari niat. Nah, itu ya. Tapi kalau Imam Syafi'i kan niat itu selalu beriringan dengan perkara perbuatan.
Maka kalau Imam Syafi'i terus dia konsisten dengan niat itu. Kapan niatnya? Ya kalau kurban niatnya ketika menyembelih hewan kurban atau ketika menyaksikan hewan kurbannya disembelih. Kalau Imam Syafi'i ya. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah bahwa niat itu adalah ketika orang sudah menahap-nahapi, maunya nih Ustaz Jalinus sudah menahap-nahapi bilang ke panitia mau kurban saya bayar. Dia melakukan tahap-tahapan membayar itu, memberitakan kepada panitia untuk terlibat untuk peserta kurban, maka ketika itu proses niatnya sudah berjalan. Sejauh tidak terjadi pembatalan kurbannya, maka ketika terjadi pembatalan kurbannya maka batal niat. Imam Syafi'i menghindari itu, maka beliau mengatakan bahwa niat itu harus beriringan dengan amal. Khawatir apa? Khawatir ketika ada terjadi pembatalan niat di sepanjang perjalanan menuju langkah dilaksanakannya sebuah amal tadi. Tapi itu sekali lagi perbedaan pendapat. Ketika kita berada di posisi yang sulit bermazhab Syafi'i, tentu mazhab Abu Hanifah juga nggak ada masalah, karena Imam Abu Hanifah bagian dari ulama yang sebagainya kita ikuti pendapat beliau. Umpamanya ketika besok tanggal 10 Zulhijjah kita nggak sempat pergi ke lapangan untuk menyaksikan, maka tentunya mazhab Abu Hanifah menjadi dikedepankan. Saya sudah berniat dari kemarin untuk berzakat, berkurban, maka terserah panitia lah. Panitia mau serahkan kepada semua orang, saya sudah ikhlas dalam hatinya. Tapi ternyata dia ngambil juga kurban itu sana separuh. Nah, itu berarti ikhlasnya separuh semua sebenarnya, bukan seutuhnya. Tapi dia di hati mengatakan saya ingin ngambil separuh nanti. Faktanya semua diberikan, maka sungguh ikhlasnya keseluruhan. Jadi dalam amal ibadah sosial adalah fakta pemberian. Sejauh mana fakta pemberian, bukan fakta perasaan niat gitu ya. Kira gitu. Jadi perbedaan antara ibadah ta'abbudi sama ibadah sosial atau horizontal. Enggak juga. Sebagian ya. Ya betul. Mudah-mudahan ya, memang tidak ada blok kaedah yang membatalkan masing-masingnya itu. Jadi tidak ada kaedah yang membatalkan orang yang berpindah mazhab, itu tidak ada. Dan justru masing-masing ulama mazhab dalam semua buku fikihnya mengatakan, seandainya pendapatku salah dan pendapat yang lain benar, maka jangan ikut pendapatku. Atau mungkin dalam bahasa lain, seandainya pendapat saya yang satu saat tidak mungkin dilaksanakan, sementara pendapat lain yang mungkin itu dilaksanakan, maka pendapat lain itu dilaksanakan. Imam Syafi'i bersentuh laki perempuan, jelas batal wudhunya. Tapi tidak jadi mungkin bagi orang yang sedang tawaf, yang bercampur antara laki perempuan di padang di Mekah itu, maka sangat menjadi berlaku, dan Imam Syafi'i justru ngalah kepada mazhabnya Imam Abu Hanifah. Sejauh tidak syahwat, tidak batal wudhunya bersentuhan dengan laki perempuan ketika itu. Tapi ketika syahwat, baru batal. Itu pun ternyata menjadi bisa berubah kepada mazhab Maliki, karena mungkin dia habis makan daging onta, dikit-dikit syahwat, kalau dikit-dikit batal, payah kali saya top selesai nih, gunakan mazhab Maliki. Gitu lagi. Jadi tidak ada masalah, karena kondisi membuat kita harus untuk berpindah mazhab, bukan berarti mempermainkan mazhab. Terakhir satu aja karena udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, cerita halal haram ya. Orang yang memberi tidak
berpotensi gratifikasi. Kalau kita menerima sebagai imbas karena kita punya jabatan tertentu, gratifikasi tentu haram. Tapi tidak ada hubungan karena sebab akibat, maka tentu dia telah memberi, tanda ikhlasnya banyak dia memberi, dan kita sahkah menerima? Sah, tidak ada masalah. Kita sudah dihonor dengan kinerja kita, sudah dihonor tetap, ternyata dia masih senang sama kita, ditambah tip tambahan. Dan kita sadar bahwa uang itu bukan uang haram, atau kita tidak yakin itu uang haram, maka berlakulah hukum kaidah al-ibahah, boleh. Berarti status uang itu halal. Tapi kalau sudah meyakini kita uang haram, baru berlaku haram. Selagi kita belum mengetahui uang itu haram, maka berlaku uang itu ibahah, mubah. Karena kaidah asal adalah al-aslu fil asya ibahah. Hukum asal segala sesuatu hukumnya mubah saja. Kecuali dia memberi kita karena dia ada unsur lain, bahwa kalau nanti saya beri, dia akan nanti mempermudah urusan saya nih. Berarti ada unsur gratifikasi. Itu berpotensi menjadi haram. Berpotensi, tapi nanti kajiannya jadi panjang tuh, bisa diruntut satu-satu. Tapi hukum asalnya tentu jadi boleh. Sederhananya gitu Pak ya. Bisa dipaham? Oke. Tapi kalau berkaitan dengan urusan jabatan, ada efek tertentu karena dia memberi, ada unsur tertentu dia memberi. Umpamanya Bapak, karena Bapak itu seorang camat namanya kan, Bapak ceramah di masjid saya namanya, camat ceramah. Camatnya sendiri datang ke masjid itu sudah SPPD dia, udah dinas dia, udah dihonor di kantor dia. Saya ingin memberi dia sebagai tip, agar nanti saya akan mudah ngurus KTP, saya akan mudah ngurus itu, maka saya beri. Dan itu sepertinya ada sinyal ke arah sana, Pak ini sekedar tambahan, mohon besok KTP jangan susul Pak ya. Itu berarti gratifikasi, ada unsur gratifikasi. Tolak, kira gitu. Tapi kalau Pak Camat, alhamdulillah Pak Camat ini bukan sekedar camat, tapi Ustadz juga, ilmunya berkah, ini Pak Camat, ikhlas saya kasih, halal itu, tidak masalah. Sebagai camat yang sudah dapat honor dari kantornya, dan dia dapat jatah pula dari orang yang ikhlas memberinya, maka tidak ada hubungan dengan gratifikasi. Tipis memang benang merahnya, bisa haram bisa tidak. Tapi kalau kayak tadi kasusnya mungkin boleh saja. Rasanya mungkin itu, karena udah azan dikumandangkan, kita akan istiqomah untuk azan. Mohon maaf kurang kekhilafan dan segala sesuatu yang kurang dalam kajian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.